Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Sandiatullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pulau Mas Pepaya Raja. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya untuk UAS pada mata kuliah konservasi sumber daya alam. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Jadi, Pulau Mas Pepaya Raja ini terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi panjang garis pada pantai Kabupaten Gorontalo Utara ini yaitu sekitar 230 km, yang merupakan daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara juga memiliki 52 pulau dari 123 jumlah pulau kecil di Provinsi Gorontalo. 2 pulau diantaranya berpenghuni tetap, yaitu Pulau Pondelo dan Pulau Dudepo. Dan 2 pulau merupakan kawasan wisata bahari, yakni Pulau Saronde dan Pulau Lampu. Dan ada 3 pulau, yakni Pulau Mas, Pulau Pepaya, dan Pulau Raja, yang dinyatakan sebagai kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Pulau Mas Pepaya Raja ini. Jadi Pulau Mas Pepaya Raja ini adalah 3 pulau, yaitu Pulau Mas, Pepaya, dan Raja. 3 pulau konservasi di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dengan status cagar alam. Penetapan kawasan cagar alam ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Berdasarkan dokumentasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Sulawesi Utara ceritanya bermula ketika Pulau Raja ini dikuasai oleh seorang raja perempuan yang bernama Milio yang memerintah kerajaan Kuandang. Lalu pada tahun 1929, seorang bos arsitek atau pegawai zaman Belanda mengadakan kunjungan kerja sekaligus penelitian di Pulau Raja. Kunjungan tersebut menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah Belanda agar Pulau Raja dan di sekitarnya diusulkan dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Jadi ini adalah alasan mengapa Pulau Mas Pepaya Raja ini ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Salah satu pulau yang menjadi kawasan cagar alam di Kabupaten Gorontalo Utara adalah Pulau Pepaya. Jadi menurut masyarakat desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai saat ini Pulau Pepaya sering dijadikan lokasi pendaratan oleh penyu untuk aktivitas bertelur. Penyu-penyu yang sering dijumpai menurut pengelola cagar alam atau CA Mas Pepaya Raja ini ada 4 jenis penyu dari 6 jenis penyu yang berada di perairan di Indonesia ini. 4 penyu ini yaitu penyu hijau atau Helonia midas, yaitu penyu yang kedua penyu sisik, yang ketiga penyu belimbing, dan yang keempat yaitu penyu tempayang. Jadi ini adalah 4 jenis penyu yang berada di dalam Pulau Mas Pepaya Raja ini, atau lebih tepatnya di Pulau Pepaya. Namun di Pulau Mas Pepaya Raja ini bukan hanya ada penyu saja, tetapi ada juga kelelawar dan ada juga ular, dan ada pun hewan-hewan lain yang menghuni Pulau Mas Pepaya Raja ini. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang sering terjadi di Pulau Mas Pepaya Raja ini. Jadi seperti pada jurnal-jurnal yang telah saya baca dan beberapa artikel yang telah saya baca, ternyata di Pulau Mas Pepaya Raja ini sering terjadi pengeboman ikan. Jadi pengeboman ikan ini dilakukan oleh nelayan setempat ataupun oleh nelayan yang berada jauh dari Pulau Mas Pepaya Raja ini. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, keindahan bawah laut di Pulau Mas Pepaya dan Raja ini sangat mempesona. Terumbu karangnya sangat bagus sehingga menjadi tempat penyu-penyu sering bermain. Namun di beberapa titik ternyata sebagian besar terumbu karangnya hancur. Ini diakibatkan oleh pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan setempat. Seperti yang dikemukakan oleh Ismail Kulupani, yaitu mantan pegawai BKSDA yang menjadi penjaga 3 pulau tersebut, dia mengatakan bahwa banyak pelaku bom ikan ini yang menyebabkan terumbu karangnya rusak dan menyebabkan hilangnya habitat ikan dan penyu. Diakuinya, pengeboman ikan ini terjadi sejak beberapa tahun lalu dan sekarang sudah sering dilakukan patroli dan palairut. Namun dampak kerusakan ini masih ada dan bisa dirasakan hingga saat ini.
Tetapi kesadaran nelayan di sekitar sini sudah mulai terbentuk. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya menjaga terumbu karang agar mereka tak lagi semakin jauh untuk mencari ikan, ungkap Ismail selaku mantai pegawai BKSDA yang menjadi penjaga 3 pulau tersebut. Tetapi ungkap oleh warga di sekitar ini, bahkan beberapa kali warga di sini sering mengusir nelayan yang datang dari jauh dan melakukan pengebuman ikan. Jadi pengebuman ikan yang dilakukan di Pulau Mas Pepaya Raja ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan setempat di sini, tetapi juga dilakukan oleh nelayan yang berada jauh dari tempat ini atau jauh dari Pulau Mas Pepaya Raja ini. Pengebuman ikan ini selalu digunakan untuk dalam permasalahan perekonomian, seperti halnya mereka melakukan pengebuman, lalu hasil tangkapan atau hasil ikan yang mereka dapati untuk dijual belikan. Padahal mereka tidak tahu bahwa dengan menjaga keindahan terumbu karang di sini dapat menarik para wisatawan untuk dapat berkunjung dan melihat betapa indahnya terumbu karang yang berada di Pulau Mas Pepaya Raja ini. Seperti yang telah saya lakukan bahwa untuk pengunjungan konservasi saya pada mata kuliah konservasi sumber daya alam ini, saya dapat melihat jelas betapa indahnya terumbu karang yang terdapat di pulau ini. Jadi pada saat itu saya melakukan penyeberangan antara Pulau Pepaya ke Pulau Raja. Jadi kita melakukan penyeberangan menggunakan perahu, dan di perjalanan itu, dan ketika kita akan mulai mendekati pulau ini, kita dapat melihat jelas bagaimana keindahan terumbu karang ini dari atas air. Jadi dapat kita lihat bahwa belum di bagian pinggir pantai ini belum ada kehancuran, tapi mungkin saja kehancuran terumbu karangnya ini berada di bagian pertengahan Pulau Mas Pepaya Raja ini. Adapun permasalahan lain di Pulau Mas Pepaya Raja ini yaitu penangkapan penyu, karena harga daging dari penyu ini yang sangat mahal ketika dijual. Selain itu, mereka juga sering memburu telur penyu karena dianggap dapat menyembuhkan masuk angin dan dapat meningkatkan stamina untuk pria. Selain itu juga masalah yang ada di sini yaitu sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi di Pulau Mas Pepaya Raja ini juga terdapat sampah-sampah yang berserakan di sekitar pulau ini, seperti halnya pada Pulau Pepaya yang kami datangi untuk kunjungan konservasi. Ternyata di sana terdapat sampah-sampah yang berserakan di sekitaran Pulau Pepaya ini. Untuk masalah politik sendiri, sesuai dengan penjelasan dari materi yang telah saya dapati dari konservasi sumber daya alam ini, jadi di Pulau Mas Pepaya Raja ini tidak ada sentuhan tangan langsung dari pihak-pihak pemerintah atau dari pihak-pihak yang berniat ingin merusak atau hanya ingin mengambil hewan endemik di dalam Pulau Mas Pepaya Raja ini, seperti halnya penyu yang akan mereka ambil, yaitu karena untuk memakan daging penyu ini bisa digunakan untuk obat kesehatan. Karena dijelaskan oleh pemateri saya saat itu, ternyata untuk masuk ke dalam Pulau Mas ini harus memiliki akses atau harus memiliki kepentingan, bukan hanya sekedar untuk kesana, sekedar untuk refreshing. Jadi jika dari pihak-pihak luar itu hanya berniat untuk merusak atau hanya sekedar untuk mengambil segala macam yang ada di dalam itu dan merusak habitat atau ekosistem yang berada di dalam Pulau Mas Pepaya Raja itu, telah dilakukan penjagaan oleh pihak BKSDA yang akan menjaga Pulau Mas Pepaya Raja ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin di akhir video saya akan menampilkan perjalanan saya dan teman-teman saya ke Pulau Mas Pepaya Raja.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.